Ya, walaupun umurnya sudah masuk apa namanya 7 tahun. Tapi yang kita bicarakan ini adalah syariat. Intinya kalau anak yang sudah masuk 7 tahun, dia sudah dikatakan anak yang mumayyiz. Ya, walaupun terkadang belum bisa membedakan antara apa sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Yang keempat, niat. Yang keempat, niat. Maka tidak sah itikaf tanpa niat. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Tentunya ditambah dengan apa tadi? Niat yang baik ditambah dengan mutabaah. Niat yang baik ditambah dengan kesesuaian dan kecocokan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian suci dari haid. Ya, suci dari haid ini termasuk syarat. Berarti wanita yang haid tidak boleh itikaf. Tidak boleh itikaf. Tapi wanita yang haid masih punya peluang yang sama untuk mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar dengan cara beramal dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Kalau yang dilarang ketika haid ya jangan. Ya, kalau yang dilarang ketika haid maka jangan. Sholat contohnya tidak boleh sholat. Ya, kalau sedang haid maka manfaatkan malam-malam tersebut untuk ibadah-ibadah yang bisa dilakukan walaupun dalam keadaan haid. Contohnya apa? Sedekah, kemudian birrul walidain, kemudian apa lagi? Apa? Nah, ingat zikir, ya, beristighfar, itu kan bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Ya, baik. Yang keenam, nah yang keenam nih, apakah disyaratkan harus berpuasa itikaf itu? Apakah termasuk syarat? Kalau tidak puasa berarti tidak boleh itikaf. Nah ini ada perselisihan lagi di antara kalangan para ulama. Tapi pendapat jumhur mengatakan bahwasanya pendapat jumhur ulama tidak disyariatkan berpuasa. Intinya orang yang tidak berpuasa pun boleh dia beriktikaf. Ini bukan berarti kita mengatakan boleh untuk tidak berpuasa, tidak. Tetap kalau ada orang mukmin ngaku Islam tidak berpuasa, berdosa. Ya, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ada 6 poin syarat-syarat iktikaf. Syarat-syarat apa? Iktikaf. Kemudian pembatal iktikaf. Pembatal iktikaf. Kalau seseorang melakukan pembatal ini maka iktikafnya menjadi batal. Yang pertama jima, hubungan suami istri. Ini membatalkan iktikaf. Ya, ini membatalkan iktikaf dengan kesepakatan para ulama. Adapun di sini disebutkan jika hanya mohon maaf mencium kemudian bercumbu tidak sampai jima, maka ini tidak membatalkan puasa. Maka ini tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan apa? Iktikaf, bukan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan iktikaf. Yang kedua, mabuk. Ya jelas ya. Yang kedua, mabuk. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, ini batal puasanya. Batal iktikafnya, malah puasa itu. Yang ketiga, keluar masjid tanpa uzur. Nah, ini tadi sudah kita singgung. Kalau duaan sedang beriktikaf, sedang niat untuk iktikaf, jangan keluar masjid tanpa uzur, tanpa ada keperluan yang mendesak. Contohnya keperluan-keperluan yang disyariatkan apa itu? Yang dibolehkan. Kemudian kencing umpamanya. Buang air kecil, buang air besar, kemudian makan. Yang hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali kita harus keluar dari masjid, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat, memutuskan niat iktikaf. Nah, ini tadi sebagaimana yang kita jelaskan. Iktikaf niat ini kan termasuk apa? Syarat. Syarat ini harus ada ketika amal ibadah tersebut berlangsung. Putus niat tersebut ketika ibadah berlangsung, maka putuslah dia, maka batallah dia. Ya, maka batal dia. Contoh sama dengan puasa. Kita niat puasa, tiba-tiba di tengah hari niat untuk membatalkan puasa. Batal tidak puasanya? Batal puasanya. Walaupun tidak makan. Kita niat saja untuk membatalkan puasa kita, maka kita batal puasa kita. Adapun sekedar hanya syak atau ragu-ragu, maka tidak membatalkan iktikaf.
Jadi itikafnya batal itu harus dengan keyakinan. Ya, dengan apa? Keyakinan. Memang yakin mau membatalkan, oh batal. Kalau lagi aku batalkan tidak, masih belum. Kemudian murtad, kemudian mati. Mati otomatis ya. Ya semua amalnya putus. Ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasa. Ya. Amal manusia semua terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah, sedekatun jariyah, kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kemudian auladun salihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan dia. Nah, semua pembatal ini jika dilakukan maka akan membatalkan i'tikaf dengan syarat pelakunya mengerti dan dia tahu. Makanya wajib bagi kita ketika ingin melakukan sebuah amal ibadah, belajar dulu. Ketika kita mau i'tikaf, belajar dulu tentang fikih apa? I'tikaf. Ya. Wajib tidak belajar fikih i'tikaf? Wajib tidak? Kapan ilmu dikatakan wajib? Kalau seseorang tidak belajar, dia menjadi berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang dikatakan dia, kalau dia tidak belajar dia berdosa? Tidak belajar sesuatu yang Allah wajibkan bagi dirinya. Contohnya apa? Salat. Itu yang fardu. Kalau i'tikaf hukumnya apa? Sunnah. Ya. Kita dianjurkan, ditekankan untuk belajar tentang masalah fikih i'tikaf agar apa? Agar konten, agar nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. I'tikaf kalau kita tidak lakukan pun berdosa enggak kita? Enggak. Ya, i'tikaf itu walaupun kita tidak melakukan maka kita tidak berdosa. Tapi ya sayanglah, rugi. Ya, banyak amal-amal sunnah yang kita lalaikan gara-gara mengatakan apa? Kan cuman sunnah. Kan cuman sunnah. Kalau tidak saya kerjakan pun tidak apa. Ini sebenarnya bentuk peremehan dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun kita harus menjelaskan secara hukum harus kita jelaskan. Kalau para sahabat zaman dulu, Pak, mereka tidak milih-milih, Pak. Ini sunnahnya dikerjakan dapat pahala, ini kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak milih, pokok kalau itu sunnah Nabi SAW maka mereka lakukan. Ingat kita cerita Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad. Ketika beliau mencium, innaka la tadurru wa la tanfa. Sesungguhnya kamu ini batu, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Aku kalau tidak mencium kau pun tidak ada masalah, tidak berdosa juga, sunnah. Walakin ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka qabbaltu. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya maka saya cium. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh para sahabat, mereka tidak milih-milih. Kan sunnah dikerjakan dapat. Kalau kita kan biasa satu kan ya cuma sunnah, Ustaz. Di koja dapat pahala. Kalau enggak koja mati enggak apa-apa. Ya udah, berarti kalau begitu saya tinggalkan. Kalau zaman sekarang kan begitu. Kalau zaman para sahabat mereka enggak milih-milih, Pak. Ya baik itu sunnahnya, sunnah wajib ataupun sunnah yang sunnah apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat, tetap semuanya mereka kerjakan. Berusaha untuk mengerjakan semampu mereka. Kemudian adab-adab bagi orang yang beriktikaf. Ini adabnya. Yang pertama, menghadirkan niat yang baik untuk meraih pahala. Jadi niat iktikaf itu bukan untuk niat cuma ngumpul. Bukan niat cuma untuk gaya-gayaan. Bukan niat untuk bilang agar orang dibilang orang paling sunnah. Enggak. Niatnya itu karena Allah. Niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan, amal soleh itu dari kita mikir, Pak. Kita tidak akan ngajak-ngajak orang lain, Pak. Amal orang lain tidak akan bisa ditransfer ke kita kecuali ada sebab. Kecuali apa? Ada sebab-sebab tertentu. Amal orang lain bisa ditransfer ke kita. Yang paling penting itu kita yang beramal. Ya, yang paling penting itu kita yang beramal. Maka jangan
terlalu banyak berharap dengan amalan orang lain. Baik, jadi menghadirkan niat yang baik untuk meraih pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma itikaf, seluruh ibadah begitu kaidahnya. Yang kedua, menghadirkan hikmah itikaf itu fokus ibadah. Fokus, karena tujuan daripada itikaf kan biar fokus, agar kita fokus ibadah, agar fokus baca Quran, agar fokus kita sholat, agar kita fokus beristighfar, agar kita fokus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya, ya. Dan fokus biar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya kalau kita pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak usah pilih-pilih, Pak. Dari malam 21, malam 20 sampai malam 30, sikat semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan mendapatkan insyaallah ta'ala. Kalau lagi pilih-pilih, Pak, wah, ambil malam 21 jam. Itu kalau menentukan Ramadannya sama-sama. Kalau enggak, ada yang beda-beda malam ganjilnya, ada yang malam ini, ada yang sebagian malam ganjilnya malam besok dan seterusnya, berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Yang ketiga, tidak keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan. Tadi sudah kita jelaskan. Yang keempat, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Jadi apa saja bentuk ketaatan kepada Allah bisa dikerjakan. Contohnya seperti sholat, kemudian baca Quran, kemudian berzikir, kemudian istighfar, kemudian berdoa, atau kajian-kajian ilmiah. Ini bisa semua kita lakukan. Ini beberapa saja yang disebutkan, masih banyak amalan-amalan yang dan ini sebagian amalan ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah yang sedang haid. Ya, contohnya di sini berzikir, kemudian istighfar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam-malam tersebut, ini masih bisa dilakukan. Yang kelima, dianjurkan juga bagi pelaku itikaf untuk membawa kebutuhan-kebutuhan pribadi. Ya, keperluan-keperluan pribadi kita dibaikkan masjid. Dan boleh buat tenda di masjid juga boleh. Bawa tempat tidur ke masjid juga diperbolehkan. Ya. Seperti baju di sini disebutkan, alat mandi dan yang lainnya boleh dibawa. Ya, agar kita tidak bolak-balik ke rumah. Nanti kalau sering ke rumah, ya, mantau anak, mantau bini, udah balak, ujung-ujung batal jam rumah itu. Ya, untuk kita batal pula itikaf. Dianjurkan juga untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, dianjurkan juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bawa HP, boleh bawa HP. Mungkin untuk dengar kajian boleh, tapi hal-hal yang tidak bermanfaat tinggalkan. Bila perlu HP pada saat itu dinonaktif. Ya, dibulah status dulu. Mohon maaf, di 10 malam terakhir itu HP nanti aktif. Ya, udah biaya enggak usah, udah mau itikaf begitu. Nanti takut teriak pula kan. Kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah dengan berbagai macam variasi ibadah agar tidak merasa bosan dan jenuh. Di amalan-amalan sunnah itu boleh semua dilakukan, istighfar, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bertahmid dan seterusnya. Yang kedelapan, membawa buku-buku ulama, khususnya kitab tafsir. Ya, kitab tafsir untuk merenungkan Al-Qur'an Al-Karim. Makanya para ulama sampai berbeda pendapat. Di bulan Ramadan itu kita itu memperbanyak sebanyak-banyaknya baca Quran atau baca sedikit tapi tadabbur. Mana yang lebih utama? Kita banyak, bacanya banyak, Al-Quran itu berjujus gitu. Tapi tidak paham, tidak mentadaburi isinya. Dengan orang yang baca sedikit, cuma apa? Yang mentadaburi. Mana yang lebih utama? Baca banyak, tadabbur. Yang lebih utama apa? Bacanya banyak, kemudian dengan apa? Tadabbur. Ini pilihan yang keliru. Disuruh milih apa? Baca banyak atau baca sedikit tapi sedikit tadabbur. Yang benar apa? Bacanya banyak tapi dengan apa? Tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan kalau kita ingin pahala baca Quran yang tambah besar, disebutkan para ulama itu. Bagaimana caranya? Ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka, na'udzubillah min, kita berlindung kepada Allah dari neraka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan surga, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga.
Maka itu kata para ulama akan bertambah besar pahala kita ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ini fungsinya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau kita mengetahui bahasa Arab sangat-sangat membantu kita untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi belajar bahasa Arab berat. Ya, udah bope kelas putus, bukan cuma di sini, Pak. Saya tuh sering ketemu dengan asatidah yang lain juga, ustaz-ustaz yang lain juga, bukan cuma di sini. Yang belajar bahasa Arab tuh banyak yang tidak tutup. Jadi tempat-tempat lain juga sama seperti itu. Ya, illa man rahimahullah. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah untuk apa? Belajar. Tidak banyak makan dan minum. Berarti boleh nak makan, Mbak? Di masjid boleh. Tidak usah terlalu banyak sampai terbonser, bahasa kita. Ya, sampai sholat pun tidak mampu, sampai baca Quran jadi malas gara-gara banyak makan. Boleh bawa makanan, tidak masalah. Ketika kita lapar, ketika kita butuh untuk makan, ketika kita butuh untuk minum, ketika kita perlu untuk apa? Minum kopi dan semuanya dibawa, tidak masalah. Ya. Ketika kita waktu istirahat boleh kita ngobrol pun diperbolehkan. Ya, asal jangan terlalu berlebih-lebihan. Kemudian tidur, tidak banyak makan, minum, maksudnya tidak banyak makan, tidak banyak minum, tidak banyak tidur, bukan berarti dilarang tidur. Makanya orang itikaf itu bukan berarti tidak tidur. Kalau mampu tidak tidur, silakan, tafadhol. Bagus. Tapi kan tidak semua orang, Mbak, mampu tidak tidur. Semalam-malam suntuk, padahal cuman hanya semalam atau 10 hari terakhir. Berat itu, Pak. Ya, buat itu kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan tidak tidur malamnya, Lebaran tidak akan mampu sholat Idul Fitri. Telel. Ya. Kadang dah sampai malam ke-27 udah telel, kita tidak mampu finish. Ya, maka ini wajib bagi kita untuk apa? Menjaga kesehatan kita. Juga untuk menjaga waktu agar terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian yang ke-10, saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan dan sabar. Ngobrol yang baik-baik, saling mengingatkan. Dan juga nanti ada bentuk silaturahmi. Ya, menyatukan hati kaum muslimin. Sama dengan sholat apa? Sholat jemaah yang awalnya mungkin ada cekcok ya antara satu dengan yang lainnya. Ketika sholat berjamaah, ketika bertemu itikaf, melebur semuanya. Ya, melebur semuanya. Baik, ini saja mungkin yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah beberapa hari lagi mungkin insyaallah akan Anda kabarkan di grup. Ya, kita akan lanjutkan tentang menggapai malam Lailatul Qadar. Mungkin saya ada buka sesi tanya jawab karena anak-anak pun setelah ini nampaknya ada orang yang tahu. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi juga seluruh kaum muslimin yang mendengarkan. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa putus lagi apa nah? Apa ya deh? Enggak apa pengaturan? Kenapa ya?